Ananda, bertemu lagi dengan teacher kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Nah, sekarang kita sudah masuk materi ketiga di semester ini. Materi kita yang ketiga ini adalah tentang teks editorial atau tajuk rencana. Untuk informasi lebih lengkapnya, yuk simak penjelasan teacher berikut ini. Apa itu teks editorial? Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial dalam suatu media cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik itu terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Hal pertama yang akan kita bahas pada materi ini adalah mengidentifikasi fakta dan opini teks editorial. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Di dalam fakta disajikan juga data-data seperti jumlah, waktu, ukuran, atau hal akurat lainnya. Sementara itu, opini adalah sesuatu yang masih diperdebatkan. Dalam suatu objek atau peristiwa yang sama akan timbul berbagai pendapat yang berbeda. Kedua, nanti kita akan menentukan struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu sama dengan teks eksposisi sebenarnya, di mana yang pertama ada bagian pengenalan isu atau tesis. Kedua, disampaikan rangkaian argumen atau sejumlah pendapat untuk mendukung isu atau permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Ketiga, bagian penegasan ulang, yaitu bagian kesimpulan, isu, dan sejumlah argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, ketiga, kita nanti akan menentukan atau mengidentifikasi kebahasaan teks editorial. Yang pertama, teks editorial biasanya menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu tentang rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kedua, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Tiga, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat yang ditandai dengan kata hubung sebab, oleh karena itu, akibatnya, karena. Terakhir, kamu nanti akan menulis sebuah teks editorial, di mana langkah-langkah yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial pada sumber media massa yang berbeda. Kedua, datalah isu utamanya dan jadikan pernyataan umum. Ketiga, telusurilah data-data pendukung isu tersebut. Keempat, analisislah data untuk disusun menjadi argumen. 5, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu tersebut. 6, kemaslah dalam suatu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf. Oke Ananda, demikian materi kita tentang teks editorial. Silakan catat di buku catatanmu dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.